And everybody's watching her, but she's looking at Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cileni. Sekarang saya akan memainkan game Citampi Stories lagi ya. Dan ini event hati keempatnya di hari Selasa dan Jumat tengah malam di Hotel Ena-Ena ya. Atau di area 4 tapi di Hotel Ena-Enanya. Asep. Halo Mas Joko, Mas ingat hal baru lagi nggak? Oh iya, kebetulan kamu nanya. Saya ingat nama lengkap saya, Joko Seno, kan bener Mbah Sen. Wah, berarti Mas Joko itu Mbah Sen. Iya ya, saya dipanggil seperti itu dulu. Saya ingat hal lain di hidup saya. Saya akhirnya menikah dengan orang lain, tapi lebih karena saya ingin menjaganya saja. Hati saya tetap pada cintaku satu-satunya yang sudah meninggalkan saya. Jadi saya dan orang tua mantan istri saya itu berteman dekat. Kami bertemu karena kita sama-sama berdagang. Oke, seperti biasa ada foto lagi ya. Suatu hari di masa lalu. Hari itu aku datang ke rumah orang tua Teh Imas dong. Tisna dan istrinya. Oh, nama ayahnya Teh Imas itu Tisna ya. Untuk menengok bayi mereka yang baru lahir. Oh, Teh Imas punya adik ya. Wah, selamat ya, Tisna. Sekarang anakmu sudah sepasang ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Iya, makasih loh sudah jauh-jauh datang. Ayo masuk dulu. Tak lama terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari-lari mendatangiku. Ya, Imas kecil. Nih Teh Imas waktu masih kecil ya. Aduh, cute ya, unyu-unyu gitu. Oh, jadi Mbak Sen itu sekeluarga sama Teh Imas. Lah, terus kenapa Teh Imas menikah sama Mbah Sen? Waduh, gak bahaya tak? Om Joko, Teh Imas. Main sama Imas yuk. Nanti ya Imas, Om Joko berbicara dengan ayah dulu. Om harus main boneka sama Imas. Oh ternyata Mbah Sen ini omnya Teh Imas. Hahaha, ayo deh. Ayo kita bermain boneka. Tapi kenapa mereka bisa menikah ya? Saat itu usia Imas 5 tahun. Ia merupakan seorang anak yang sangat ceria. Aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Joko, aku senang sekali melihatmu begitu akrab dengan anakku, Imas. Kamu ini bisa aja. Imas lagi butuh teman main ini. Ya, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Aku berencana membuka cabang. Aku belum berani membuat usaha baru sepertimu. Kuakui, nyalimu sangat besar, berani ambil resiko. Tapi ada ibunya kan yang bisa selalu menemani. Ya namanya baru melahirkan, gak bisa aku meninggalkan istriku. Punya bayi itu repot tahu. Apa gak ada saudara atau kerabat yang bisa membantu? Aku malah lebih merasa kau lebih dekat dibanding saudara-saudaraku. Saudara sebenarnya muncul hanya saat ada maunya saja. Pinjam dulu 100. Seandainya bila aku dan istriku tidak ada, aku tak percaya siapapun lagi yang bisa peduli dan menyayangi Imas selain kamu. Tolong jaga Imas kalau terjadi apa-apa dengan saya dan istriku ya. Aku berharap jangan sampai terjadi apapun dengan Imas. Pasti jangan khawatir. Udah, jangan ngomong yang enggak-enggak, nanti kualat. Saya dan orang tua Imas sering bertukar ilmu juga. Jadinya saya sering main ke rumahnya meskipun rumahnya dan rumah saya tidaklah dekat. Entah kenapa, tapi adiknya Imas akhirnya meninggal. Ya ampun, baru lahir udah meninggal. Kasian banget. Karena sakit saat Imas baru saja beranjak dewasa, jadi hanya tersisa Imas dan kedua orang tuanya. Kasian banget ya. Dan akhirnya Imas harus mengalami musibah lagi ketika kedua orang tua Imas mengalami kecelakaan. Ya ampun, nasibnya Imas kok sama kayak Mbah Sen ya, kehilangan pasangannya. Tapi kasihan sini dua orang ini.
Hari itu aku sedang mengurus pekerjaan. Tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari seseorang. Katanya teman dekat Mbah. Orang tua Imas mengalami kecelakaan. Seketika aku langsung menghentikan pekerjaanku dan langsung pergi ke rumah sakit. Di sana aku melihat Imas sendirian duduk di bangku sambil menangis. Dari dekatku, aku mendengar Imas yang menangis sejadi-jadinya. Aku menghampiri Imas dan berusaha menenangkannya. Aku memeluk Imas yang terus menangis tanpa henti. Om, Bapak, Ibu. Om akan tanggung semua biaya rumah sakit dan pemakaman orang tuamu. Ini makanlah dulu supaya kamu tidak sakit. Imas tidak selera, Om. Imas mau menyusul Bapak, Ibu, dan adik semati saja. Ya ampun, sampai rela mati Imas loh. Jangan bilang begitu, hidupmu sangat berharga. Tak pantas kau menyia-nyiakan seperti itu. Adek pergi, sekarang ibu, ayah menyusul adek. Imas gak punya siapa-siapa lagi. Aduh, kasihan nih Imas ya. Jadi Imas ini yatim piatu ya anaknya. Saya pernah janji kepada orang tua kamu untuk menjaga kamu. Saya akan menepati janji saya. Malam itu aku menemani Imas di rumah sakit sampai mengurus pemakaman kedua orang tuanya. Oh, Imas sudah dewasa ya. Udah jadi gadis gitu. Dan itu di situ kelihatan tuh Mbah Sen udah pakai tongkat ya. Jadi udah mulai menua juga. Imas baru pulih dari kehilangannya setelah berbulan-bulan dan selama waktu itu juga saya selalu mengirim makanan dan uang ke rumahnya. Wih, orkai. Lama-kelamaan perhatian saya yang sering datang ke rumahnya menjadi buah bibir. Karena bagaimanapun saya menganggap Imas saudara di mata orang dan para tetangga. Saya adalah pria lajang yang mendatangi anak gadis sendirian di rumah. Sampai akhirnya dengan pemikiran matang dan niat untuk melindungi Imas, saya memutuskan untuk menikahi Imas saja. Oh, jadi ini ya alasan Mbah Sen menikahi Imas. Jadi bertujuan buat melindungi Teh Imas ya, bukan maksud apa-apa ya. Tapi meskipun menikahi Imas, saya tetap menyayangi dan melindungi dia sebagai orang tua. Bukan sebagai kekasih, saya tak peduli apa kata orang. Nah, kenapa tidak diadopsi saja, Mas? Ya ndak bisa, status saya kan bujangan, susah prosedurnya. Harus pasangan suami istri yang bisa mengadopsi. Oh, kalau mengadopsi itu harus pasangan suami istri ya? Ya sudah jalan satu-satunya dinikahkan. Jadi misal istrinya nggak bisa hamil, paling mereka adopsi gitu ya. Oh, aku baru tahu ya. Ya maklum ya, aku gak pernah ngikutin yang gitu-gituan. Karena saya gak mau dia terlantar, saya sudah janji pada orang tuanya akan ikut menjaga. Tapi Mas, jarak antara Mas dan Teh Imas kan cukup jauh. Apa gak jadi bahan gosip juga? Iya juga ya. Ya sudah pasti dong. Ya, gosipan tetangga ya. Tapi saya dan Imas gak peduli. Mau orang bilang apapun kita tidak peduli. Yang penting saya menjaga dan menyayangi Imas seperti anak saya sendiri. Begitu pula dengan Imas. Betul. Setelah saya banyak menolong keperluan warga, lama-lama mereka maklum dan bungkam dengan sendirinya. Alah, giliran soal uang aja langsung diem. Sekarang Teh Imas kehilangan sosok figur ayah untuk kedua kalinya ya. Tak kebayang betapa berat hidupnya Teh Imas. Ya mau gimana, saya sih berharap suatu hari nanti Imas akan menemukan sosok suami yang benar-benar bisa jaga Imas dan membahagiakannya. Saya juga ingin lihat Imas bahagia. Sudah cukup saya lihat dia sedih terus-terusan. Saya tidak sampai hati. Ternyata selama ini seperti ini cerita Imas dan Mbah Sen. Sedih juga ya kisah mereka. Tapi ya sudahlah, saya lihat Imas juga cukup bahagia kok sekarang. Nanti kalau saya ingat hal lain saya kasih tahu ya. Oke, jadinya aku butuh satu hati lagi ya. Dan juga ini tuh aku juga curiga nih sama Mbah Sen nih. Kenapa dia tuh sering
bareng sering bareng Asih. Nih aku curiga sama Asih. Jangan-jangan Asih itu gadis yang disukai oleh Mbah Sen, yang meninggal gara-gara keselak keselak ya, pernapasannya kesumbat gitu. Nah ini nih si Asih ini kayaknya nih, aku yakin banget ini Asih, soalnya dari cerita yang Mbah Sen itu mirip banget. Katanya itu dia pakai gaun panjang berwarna putih ya kalau nggak salah, terus rambutnya tuh nggak dikuncir tapi panjang. Ya bisa jadi aja Imas Asih ya. Oke, jadi segini aja video aku. Jadi ya buat event hati kelimanya mungkin akan aku buat juga ya.